Baik semuanya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat desain 3D booth exhibition menggunakan SketchUp 2020. Oke, pertama kita buka SketchUp-nya, kita pilih yang arsitektural centimeter ya. Kita klik aja. Oke, kita hapus dulu gambar ceweknya. Jadi sebelum mulai kita download dulu ya. Nanti saya akan kasih link di bawah deskripsi video. Jadi nanti tinggal klik aja linknya. Dia akan masuk ke Google Drive. Jadi ini semua kita download. Jadi saya udah download. Jadi di sini ada beberapa data yang sudah di-download tadi. Lalu kita akan buat bentuk modelnya ya, model bootnya. Oke, pertama kita akan buat bagian bawahnya ya, lantai bawahnya. Kita buat pakai rectangle, kita kasih nilai 1600,1500. Jadi dia besarnya 16 meter kali 15 meter. Oke, sebelumnya di sini kita akan push dulu. Kita push ke atas, kita kasih nilai 10. Oke, seperti ini. Habis itu kita akan buat garis pembantu dari atas ke bawah, kita bikin 500. Dari bawah ke atas, 500 juga. Dari kanan ke kiri, 500. Dari kiri ke kanan, 500 juga. Oke, seperti ini. Habis itu kita akan offset bagian ininya. Kita akan offset ke dalam, kita kasih nilai 10. Jadi untuk bagian ujung bawah kiri sama ujung bawah kanan, kita buat garis seperti ini. Yang garis ini kita hapus saja. Habis itu kita akan push ke atas, yang bagian sudut kelilingnya, kita kasih nilai 800. Seperti ini. Untuk yang dinding kirinya kita buat garis, kita akan hapus saja. Oke, jadi kita akan buat dindingnya, dinding belakang sama dinding kanan. Oke, kalau udah kita akan make group. Select, klik kanan make group. Seperti ini. Garis pembantunya kita hapus. Oke, habis itu kita akan buat sebuah objek dengan besarnya sesuai dengan yang kita buat tadi. Enam ratus, 500 ya. Oke. Itu garis pembantunya kita hapus saja. Jadi setiap membuat garis pembantu diusahakan langsung dihapus saja. Jadi biar nanti objeknya jadi rapi. Oke, lalu kita akan double klik objek yang tengah, habis itu klik kanan, make group. Langsung kita masuk ke make groupnya. Yang bagian ini kita akan push ke atas dulu. Push ke atas, kita kasih nilai 10. Habis itu kita akan offset ke dalam, kasih nilai 10 juga. Habis itu offset ke dalam lagi, kita kasih nilai 15. Offset ke dalam lagi, kita kasih nilai 30. Jadi dia ada 3 objek ya di sini ya. Habis itu yang bagian sini kita garis seperti ini.
Oke, yang untuk garis yang ini kita hapus saja. Habis itu kita klik objek yang ini, kita klik. Habis itu double klik, klik kanan, make group. Jadi kita masuk ke make group-nya, kita push ke atas, kita kasih nilai 250. Oke, kita keluar dari make group-nya. Untuk yang ini, bagian bawahnya, kita garis dulu. Karena kita akan push ke atas, cuman yang bagian belakang aja. Jadi kita push ke atas, kita kasih nilai 260. Jadi dia lebih tinggi 10 cm dibandingkan yang ini. Oke, sebelumnya yang ini kita hide dulu. Karena kita akan make group dulu yang bagian ini. Ini kita garis dulu. Yang bagian sini kita garis juga. Untuk yang belakang ini kita hapus garisnya. Habis itu kita select yang ini. Sebelumnya kita garis dulu ini biar dia jadi objek full. Oke, kalau udah klik kanan, make group, bikin make group. Yang bagian bawah juga kita select. Habis itu klik kanan, make group juga. Oke, kita masuk ke sini dulu, kita hapus garis yang ini. Oke, kalau udah, kita tampilin yang objek yang tadi, pilih edit, unhack, all. Oke, habis itu kita akan masuk ke objek yang ini. Kita masuk ke make group-nya. Habis itu kita akan buat garis pembantu dari bawah ke atas, kita kasih nilai 90. Dari kiri ke kanan, kita kasih nilai 90 juga. Lalu kita pilih 2 point add, kita klik di titik ini, tarik ke titik ini, habis itu double klik. Oke, kita buat lagi dari titik kiri, kita tarik ke titik bawah, kita double klik aja. Oke, udah jadi. Habis itu kita akan hapus garisnya ini. Oke, semua kita hapus. Oke, kita hapus semua. Jadi kita akan cuma mengambil objek yang bagian atas ini aja. Itu kita klik, kita copy, kita keluar dari make group-nya. Habis itu yang ini kita hapus saja. Lalu kita pilih edit, kita pilih paste in place. Jadi dia paste dengan posisi yang sama dari yang kita copy tadi. Kalau udah keluar pastenya, kita klik kanan, kita buat make group. Kita masuk ke make group-nya. Habis itu kita akan push ke bawah. Kita kasih nilai 50. Seperti ini. Lalu yang bagian atas kita akan offset ke dalam. Kita kasih nilai 4. Habis itu yang bagian tengah, objek tengah kita copy aja. Lalu yang garisnya kita hapus. Karena kita cuma ngambil yang bagian tengahnya aja. Habis itu kita keluar dari make group-nya. Untuk yang bagian ini kita hide dulu. Lalu kita pastekan yang tadi, jadi pilih paste in place. Kalau udah keluar seperti ini, kita double klik, klik kanan, make group. Habis itu kita masuk ke make group-nya.
Untuk yang ini kita push ke bawah, kita kasih nilai 2. Kita keluar dari my groupnya, habis itu kita klik kanan, hide. Lalu kita akan munculin semuanya, kita unhack all. Ini ada 2 objek ya, objek bawah sama atas. Yang bagian atas kita hide dulu, seperti ini. Oke, habis itu kita akan edit objek yang ini, kita masuk ke dalamnya. Habis itu yang bagian sini kita buat garis pembantu. Dari kanan ke kiri kita buat 150. Habis itu dari garis ini tarik ke kiri, kita buat 50 cm. Dari sini tarik ke kiri, kita buat 50 cm juga. Habis itu kita akan garis yang bagian kanan, lalu kita garis juga dari garis titik atas tarik ke titik bawah kiri, seperti ini. Ini garis pembantunya kita hapus dulu. Habis itu kita pakai 2 point add, di sini tinggal klik aja kira-kira. Habis itu kita double klik seperti ini, kita yang ini hapus. Habis itu yang bagian ini kita push ke dalam sampai habis ya. Oke, kita push garisnya. Oke, seperti ini. Untuk yang bagian sini kita garis pakai line, kita push ke luar seperti ini. Ini kita push. Habis itu yang bagian sini juga kita buat garis pembantu pakai tape measure tool, kita tarik ke kanan, kita kasih nilai 150. Dari garis ini kita tarik ke kanan, kita buat 50. Habis itu kita buat garis dari titik kiri atas, kita tarik ke titik kanan bawah seperti ini. Habis itu kita pakai 2 point add, di sini kira-kira aja kita buat lingkarannya seperti ini. Habis itu kita pilih iris, yang bagian kiri kita akan hapus. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kalau udah jadi yang bagian atasnya, kita akan buat bagian kakinya. Di sini kita akan edit kakinya. Kita select dulu objek yang ini, yang bagian kanan. Habis itu klik kanan, my group. Kita masuk ke my group-nya. Lalu kita akan push untuk bagian bawahnya, kita push ke bawah sampai mentok seperti ini. Habis itu kita akan buat kakinya. Di sini kita pakai tape measure tool, buat garis pembantunya dulu, kita buat 70. Habis itu dari sini, dari bawah ke atas, kita buat 70 juga. Dari kanan ke kiri kita buat 40. Oke, kalau udah kita akan garis, kita klik titik atas, lalu kita tarik ke titik kanan yang ini. Habis itu dari titik bawah kita tarik ke titik kanan tengah. Oke, seperti ini. Habis itu kita pilih 2 point add, di sini kita kira-kira aja. Kita klik, double klik seperti ini. Habis itu yang bagian ini kita hapus. Lalu kita akan select garisnya. Garis bentuk ini kita select. Habis itu kita akan duplikat ke kiri. Tekan move, tekan control, tarik ke kiri, kita kasih nilai 10. Oke, habis itu dari sudut atas kita buat garis. Tape measure tool, kita kasih nilai 5. Dari garis ini tarik ke bawah, kita kasih nilai 10. Habis itu kita garis dari sini ke sini.
Habis itu dari kiri ke kanan ini. Kalau udah, kita akan hapus yang bagian ini sama bagian atas. Bagian ini juga, bagian ini juga hapus. Oke, untuk yang garis ininya kita hapus saja. Oke, udah jadi untuk kakinya. Yang bagian ini kita push ke kiri. Lalu kita akan push ke dalam. Kita kasih nilai 3. Untuk yang bagian ini juga kita push ke dalam kisaran nilai 3 juga. Oke, kalau udah kita keluar dari make groupnya. Sebelumnya kita hapus dulu garis-garis pembantunya, kita hapus. Kita keluar, yang ini kita hapus garis pembantunya. Oke, habis itu kita klik objek kakinya. Habis itu kita akan duplikat ke kiri. Tekan M, klik sudutnya. Habis itu kita tekan Ctrl, tekan Shift, tarik ke kiri. Seperti ini. Habis itu kita akan rotate, kita akan flip. Klik kanan, kita flip along. Habis itu group right. Seperti ini. Kalau udah, kita akan geser. Jadi kita geser seperti ini. Yang bagian sini kita geser. Oke. Oke, kalau udah, ini kita geser lagi seperti ini. Habis itu kita akan duplikat lagi ke kiri, klik, tekan move, tekan Ctrl, tarik ke kiri. Habis itu kita akan rotate objeknya. Kita klik sudut sini, tarik ke sudut sini, tarik ke kiri, kita buat nilai 90. Oke. Habis itu kita akan move, kita geser. Kita lihat dulu. Oke. Bagian sini kita geser. Oke. Oke, karena ini objeknya terlalu panjang, jadi kita push ke dalam biar nggak kelihatan. Seperti ini. Oke, kita keluar dari make groupnya. Oke, kalau udah keluar, di situ kita akan duplikat ke bawah. Habis itu di keyboard tekan bintang 3. Oke, jadi dia akan copy menjadi 3. Jadi totalnya ada 4 objek di sini. Kita klik aja, habis itu klik kanan make group. Lalu kita akan geser ke bawah. Geser ke bawah seperti ini. Oke. Untuk yang bagian atas sudah jadi ya. Seperti ini. Kalau udah, kita akan buat untuk bagian sininya. Jadi kita masuk ke make group ininya. Kita klik
objek paling atas, kita copy, keluar dari make group-nya, kita masuk ke make group yang bagian kakinya. Kita masuk, di sini kita copy, kita pastekan, klik edit, kita pilih paste in place. Oke, kita keluar. Habis itu kita akan pindahkan objeknya. Pindahkan ke bawah. Jadi sambil tekan shift ya, jadi dia lengket ke bawahnya. Habis itu kita klik yang bagian atas, kita klik pakai move, tekan Ctrl, habis itu tekan shift, kita tarik ke atas. Seperti ini. Habis itu di keyboard ketik bagi 20. Jadi dia akan jadi 20 objek ya. Di sini bagian atas sama yang bawah kita hapus saja. Habis itu kita akan select semua objeknya, kita select. Oke, kalau udah terselect semua objeknya, habis itu kita klik kanan, kita pilih make group. Jadi kita akan memotong objek yang garis-garisnya ini, kita cuman ambil yang bagian tengahnya sini aja. Jadi yang bagian kanan kirinya kita hapus. Lalu kita masuk ke make group garis-garisnya dulu. Habis itu kita Ctrl A biar terseret semuanya. Klik kanan, kita pilih yang explode. Jadi dia biar nggak masuk ke make group. Jadi dia objeknya itu di luar semua. Kalau udah, kita keluar dari make group-nya. Lalu kita pilih di sini, kita toolbarnya kita tampilin yang solid in tool di sini. Jadi dia keluarnya yang bagian ini. Habis itu kita akan potong. Caranya kita klik kaki yang sebelah kiri ini, lalu tekan shift, klik garis-garisnya, lalu kita pilih yang trim. Kita klik aja. Oke, kalau udah, untuk yang kaki sebelah kanan ini, kita klik garis-garisnya lagi. Habis itu kita pilih trim juga. Oke, jadi dia garis-garisnya udah terpotong. Di sini kita masuk ke make group garisnya. Habis itu kita select aja yang bagian ini. Itu kita delete. Yang bagian sini juga kita select. Kita delete. Yang bagian ini kita tinggal hapus saja pakai erase. Untuk yang bagian garis kotak-kotak ini juga, yang bagian ini kita sambungin dulu. Habis itu kita select. Kita klik ya, cuma dia kliknya di bagian tengahnya. Habis itu klik kanan, bikin make group. Habis itu kita tinggal hapus saja. Oke, ini ada yang garis ini, kita hapus juga. Ini ada garis terhapus, kita buat aja, bikin garis, bikin line. Oke, begitu juga dengan kotak-kotak yang sebelah sini, kita klik dulu. Kita klik sambil tekan shift.
Itu klik kanan, kita pilih make group, tinggal delete aja. Itu yang bagian ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, yang bagian sini ikut terhapus tadi. Kita tinggal pakai line, kita garis saja. Seperti ini. Dia akan otomatis tertutup. Bagian ini juga kita garis. Oke, kita cek apakah masih ada yang terhapus garisnya. Oke, kalau udah jadi seperti ini. Kita keluar dari make group-nya. Habis itu yang bagian bawah sini kita hapus garis-garisnya. Kita masuk ke make group-nya dulu, kita hapus garisnya. Oke, habis itu di sini saya akan buat garis pakai line. Jadi kita masuk ke make group dinding belakangnya. Habis itu kita pakai line, kita garis seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Habis itu klik bawahnya. Yang bagian kanan juga, yang bagian kanan kita lebih rendah ya. Klik seperti ini. Oke. Jadi ini ada dua objek. Di sini sudut atasnya kita pakai 2 point add, jadi tinggal gini aja, double klik. Yang sudut gini juga. Oke. Habis itu kita klik objek yang ini. Habis itu double klik. Klik kanan, make group. Masuk ke dalam, kita push ke depan, kita kasih nilai 10. Kita keluar dari make group. Kita buat make group yang ini, double klik, klik kanan, make group. Habis itu kita masuk ke make group-nya, kita push ke luar, kita kasih nilai 5, jadi dia lebih pendek ya. Oke, kita keluar dari make group-nya. Oke, jadi untuk tampilan awalnya udah jadi ya, seperti ini. Jadi kita tinggal masukin beberapa model, kita akan susun ke bagian ininya, bootnya. Sama nanti kita akan kasih lighting, kita kasih material juga. Oke, habis ini kita akan masukkan beberapa modelnya. Kita masuk dulu ke make group-nya. Habis itu kita masuk ke file yang udah terdownload tadi. Di sini kita pilih yang boot dulu. Kita akan masukkan ke make group-nya ya, ke SketchUp. Kita tinggal tarik aja. Kita taruh sini. Jadi kita susun di bagian sini. Oke, seperti ini. Lalu kita akan masukkan sofa sama meja ya. Kita tarik yang model sofa dan mejanya ya. Kita klik. Oke, itu kita tinggal geser aja seperti ini. Kita sesuaikan. Jadi untuk model sofa atau yang lainnya bisa disesuaikan dengan keinginan ya. Atau cari model lain juga bisa juga.
Oke, kalau udah seperti ini, tinggal kita akan masukkan nama STM item ya di sini. Kita kasih nama STM item. Sama di sini kita akan kasih tulisan expo. Jadi kita pilih, kita masuk ke My Group dulu. Habis itu kita pilih yang ini 3D text. Habis itu kita ketik aja STM item. Sini saya pilih fontnya yang ini ya, yang ini. Untuk font bisa nanti disesuaikan dengan SketchUp masing-masing. Kita please. Saya taruh ke sini. Oke, seperti ini ya. Lalu yang bagian sini juga saya akan masukkan teksnya. Ketik estimate time juga. Habis itu kita pilih place. Kita taruh di sini. Oke. Habis itu saya akan masukkan juga tulisan expo di sini. Kita pilih 3D text. Sini kita ketik expo. Kita klik aja. Di sini. Habis itu kita scale, kita besarin ukurannya. Oke, kita sesuaikan posisinya. Seperti ini. Oke. Lalu saya akan masukkan juga teks di sini. Transforming your future. Dia adalah moto STM item. Di sini saya pakai font ini. Kita pilih saja. Kita susun di sini. Habis itu buat teks lagi. Tulisan your future. Saya pilih font yang ini. Oke, kita klik di sini. Habis itu kita scale. Kita kecilin. Sesuaikan. Atau nanti mau font atau model tulisannya bisa diatur sendiri ya. Gimana bagusnya. Oke, kalau udah kita klik. Habis itu kita make group. Tinggal kita scale aja. Disesuaikan. Oke, saya buat seperti ini. Oke, habis itu kita akan masuk ke bagian V-Ray material. Kita akan buat materialnya. Untuk yang bagian lantai sama dinding, saya kasih warna yang ini aja. Oke, habis itu kita masuk ke V-Ray-nya. Jadi untuk semuanya dianjurkan untuk install V-Ray dulu ya. Oke, kita masuk ke V-Ray-nya. Habis itu di bagian settings, kita akan load yang settingan V-Ray-nya yang tadi ya. Di sini kita pakai yang ini ya, boot VROP tadi. Ini untuk settingan render V-Ray-nya. Jadi kalau kita render,
dia akan sudah tersetting. Di sini bisa diatur untuk rendernya, kita kecilin aja. Jadi biar nggak terlalu berat untuk rendernya. Untuk posisi rendernya juga kita bisa pakai scene dia. Jadi nanti misalkan kita edit atau rubah posisi, dia akan otomatis kembali ke scene yang render. Jadi di sini kita pilih dulu posisinya. Habis itu kita pilih view. Di sini ada animation, add scene. Jadi dia nanti kalau kita rubah posisinya gini, kalau kita mau render lagi, kita tinggal klik aja scene 1. Jadi otomatis dia kembali ke scene yang sudah kita setting tadi. Oke, habis itu kita coba render dulu di sini. Jadi kalau untuk render itu tergantung dari spek laptop atau PC-nya ya. Semakin speknya tinggi, dia akan otomatis rendernya berjalan cepat. Jadi tadi karena kita udah load settingan V-Ray-nya, dia otomatis tersetting seperti ini untuk tampilan rendernya. Oke, habis itu kita close dulu. Kita akan masukkan yang model bunganya dulu, tadi ketinggalan. Kita tarik aja. Kita masuk ke My Group yang ini. Kita taruh di posisi sini ya. Kita geser, kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Habis itu kita pilih lagi di Asset Editor. Di sini kita pilih yang material ya. Habis itu kita akan buat warnanya untuk materialnya. Jadi di sini kita pilih yang create asset. Habis itu kita pilih material, kita pilih yang generic. Oke. Jadi kita akan buat yang warna abu-abu dulu. Di sini kita ganti nama dulu. Kita buat abu-abu. Habis itu di colornya, di bagian ini kita klik. Kita pilih yang range-nya yang 0 to 255. Itu kita buat di sini 100. Oke, jadinya seperti ini. Habis itu kita buat lagi. Kita duplikat. Kita rename, kita buat biru muda. Oke, di bagian warnanya kita kasih nilainya 0, 1, 20, 2, 30. Oke, habis itu kita duplikat lagi. Sini kita rename, kita kasih nilai biru tua. Untuk warnanya kita kasih 0, 87, 167. Oke. Kalau udah, kita tinggal kasih material.
Kita masuk ke bagian ini, objek yang ini. Ini kita kasih nilai yang biru muda. Untuk bagian dinding belakang ya. Tinggal klik kanan. Klik kanan, apply to selection. Oke, bagian sini juga. Sama belakang, atas, yang sudut kanan juga kita select. Tinggal klik kanan, apply to selection. Oke, ya. Habis itu yang bagian ini, belakang ini, kita pilih material yang abu-abu, klik kanan, apply to selection. Seperti ini. Kita keluar dari my group-nya. Habis itu kita masuk ke ini. Kita klik kakinya. Untuk bagian kakinya kita kasih warna yang biru tua. Jadi klik kanan, apply to selection. Untuk yang bagian atas ini kita select aja. Kita kasih warna yang biru muda. Oke, seperti ini. Oke, kita keluar dari my group-nya. Tulisan expo yang bawah ini saya akan kasih warna yang biru muda juga. Oke. Lalu kita akan buat material untuk yang ininya, bawahnya. Di sini saya pilih material. Saya pilih yang tile ya, sini tiles. Saya pilih yang tile simple 01 100. Kita klik kanan, apply to selection. Oke, kita close. Yang bagian ini kita close. Habis itu kita pilih scene. Kita pilih scene. Kita coba render dulu. Untuk melihat hasilnya seperti gimana. Oke, kita tunggu dulu rendernya sampai selesai dulu. Ya, untuk render memang memerlukan waktu juga ya. Oke, udah selesai. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti kita tinggal masukkan lighting-nya sama logo Esteemic Theme-nya. Oke, kita close dulu. Oke, kita masukkan dulu logonya, logo Esteemic Theme. Tadi kita udah download. Jadi sini kita akan import dulu. Kita import. Kita pilih yang theme. Import. Kita klik di sini. Oke. Kita sesuaikan posisinya. Seperti ini.
Oke, jadi untuk ini dia akan, meskipun di sini nampaknya dia background belakangnya itu transparan, jadi waktu di render dia akan muncul peta seperti ini. Jadi caranya di sini kita buat dulu, masuk ke Photoshop. Logo tab kita buka di sini. Habis itu di sini karena opacity-nya berkurang, kita ini dulu copy dulu. Jadi kita pilih warnanya di sini. Saya kasih putih, untuk background-nya saya kasih hitam. Seperti ini. Habis itu kita save. Di sini kita save namanya opacity. Lalu di SketchUp-nya di sini di material kita buat di sini create assetnya material generic. Sini kita kasih nama logo. Oke. Habis itu di bagian diffuse-nya kita klik yang kotak ini tekstur slot, kita klik, kita pilih bitmap. Habis itu kita masukkan yang temp. Habis itu kita kembali yang ini. Lalu kita pilih opacity. Kita pilih tekstur slotnya, kita pilih bitmap. Kita pilih yang opacity, open. Oke, karena tadi logonya kita terseleksi. Habis itu di sini pengaturan logo tinggal klik kanan, apply to selection. Kita close saja. Habis itu untuk di logonya, di sini kita klik kanan, kita pilih yang explode, yang ini. Oke, habis itu kita akan tarik, kita push ke depan ya, agak depan seperti ini. Kalau kita render, dia akan jadinya seperti ini. Dia udah nimbul ke depan, sama background-nya dia udah transparan. Oke, kalau udah, kita akan buat lighting-nya. Oke, di dalam link-nya ada file IES, itu adalah bagian lighting-nya. Jadi nanti karena ini file run, jadi harus diekstrak dulu. Habis itu kita pilih extension Vire, kita pilih Vire Light IES Light. Habis itu kita masuk ke folder IES-nya, kita pilih yang 061 Contra IES. Double klik, kita pilih yang bagian bawah. Kita open aja. Kita akan kasih lighting-nya di bagian sini. Oke. Habis itu kita akan move ke kiri. Kita pilih lighting-nya, kita geser. Jadi dia untuk lampunya, untuk lighting-nya, dia harus agak menonjol ke depan ya, jangan lengket ke dinding. Karena kalau lengket ke dinding dia nggak keluar cahayanya. Oke, udah seperti ini. Kita geser ke atas. Habis itu kita akan setting lampunya. Oke, habis itu kita setting cahayanya. Di sini pilih Asset Editor. Lalu di sini kita klik kotak yang ini.
Habis itu kita kasih nilai 30.000. Oke. Kalau kita render, dia akan muncul cahayanya seperti ini. Oke, kalau udah kita akan duplikat ke kanan, tekan Ctrl. Duplikat lagi ke kiri. Seperti ini. Yang ini kita geser dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita akan duplikat cahayanya. Kita taruh ke sini, ke expo. Oke, seperti ini. Kita geser lagi. Jadi kita sesuaikan posisinya. Oke, kita coba lihat lagi tuh cahayanya untuk di bagian expo-nya. Lalu kita akan kasih juga cahaya di atas logonya. Kita duplikat lagi bagian sini. Habis itu kita atur posisinya. Oke, coba kita lihat cahayanya udah pas sebelumnya. Oke. Oke, jadi untuk modelnya kita udah jadi seperti ini. Jadi nanti untuk bagian cahaya bisa diatur sedemikian rupa ya. Atur posisinya. Lalu kalau udah pas di sini kita tinggal render. Oke, udah jadi seperti ini ya. Saya keluar dari Magroom-nya. Ini saya akan agak naikin ke atas biar dia ada jarak di bawahnya. Oke, jadinya kalau di render seperti ini ya. Jadi untuk materi kali ini dipelajari pelan-pelan. Step by stepnya diikutin biar nggak salah atau lebih gampang nanti untuk mempraktekannya. Oke, jadi untuk hasil jadinya seperti ini. Baik, jadi untuk materi kali ini sudah siap bagaimana cara mendesain 3D model booth exhibition dengan menggunakan SketchUp 2020.